Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, serta menunjukkan kepada jalan kebenaran dan petunjuknya. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan nikmatnya tanpa putus kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan terbaik dalam kehidupan, yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna sehingga kita dapat menikmati manisnya nikmat Islam. Untuk menguatkan rasa syukur atas nikmat dari Allah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun hati kita. Mari perkuat ibadah yang tidak hanya di dimensi teologis saja, namun berdimensi universal atau horizontal, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikisahkan bahwa saat Rasulullah memasuki Madinah, beliau menyuruhkan 4 amalan ibadah yang bisa mengantarkan umat Islam ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 ibadah yang disuruhkan oleh Nabi, ada 3 di antaranya adalah ibadah yang berdimensi universal yang beliau sebutkan di awal seruannya. Selanjutnya, ada 1 ibadah yang bersifat teologis dan berdimensi vertikal yang ia sebutkan di akhir seruannya. Adapun seruan itu berbunyi, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu bin niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Wahai manusia, terbangkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa bukan hanya ibadah yang bersifat teologis seperti sholat yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah, namun ibadah yang bersifat universal yakni menebar salam, memberi makan, dan menjalin silaturahmi juga bisa menjadi bagian dari amal yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 ini mari kita bahas. Pertama,
adalah menebarkan salam. Selain dengan mengucapkan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga tercurah untukmu. Menebar salam ini memiliki dimensi yang luas, yakni senantiasa menjadi pribadi yang cinta pada perdamaian dan keselamatan. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ucapan salam bukanlah hanya sebatas kata-kata saja, namun menebar salam membuat kandungan makna menebar perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama manusia. Pentingnya salam dan keselamatan sampai-sampai agama kita dinamakan dengan Islam yang memiliki makna keselamatan. Kita sebagai penganut Islam dinamakan sebagai seorang muslim yang tentunya harus mampu menunjukkan bahwa kita siap menebarkan keselamatan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjalin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Yang kedua adalah memberi makan orang lain. Jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, ibadah universal ini bisa kita lakukan melalui berbagai macam jenis seperti zakat dan sedekah Jumat misalnya, atau sedekah lainnya yang diberikan kepada orang yang berhak dan membutuhkan. Sebagaimana Imam Al-Munawi menyebutkan bahwa sikap senang berbagi dengan orang lain merupakan buah cinta kepada akhirat. Berbagi rezeki kepada orang lain akan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa semua hanya milik Allah dan kembali kepadanya. Dengan berbagi rezeki tentunya kita juga berbagi kebahagiaan dengan orang lain, sehingga kita semua orang akan bahagia. Maka perdamaian dan keselamatan pun akan tercipta di lingkungan kita. Janganlah khawatir jika rezeki yang kita berikan kepada orang lain akan berkurang. Justru hakikatnya memberi adalah menerima. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketiga adalah menjalin silaturahim. Amal ibadah ini bersifat universal karena silaturahim bisa diciptakan kepada siapa saja tanpa memandang agama. Cinta pada ibadah bersilaturahim merupakan bentuk nyata bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain dengan menguatkan silaturahim yang akan menguatkan pula silatul afkar atau kesamaan pemikiran, dan silatul ruh, kesamaan dalam hati. Silaturahim juga akan membawa banyak manfaat seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Yang keempat, menjalankan sholat malam. Inilah ibadah teologis yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pada momentum ini, para hadirin sekalian,
Orang yang terlelap dalam tidurnya di malam itulah Allah menurunkan keistimewaan dengan mengabulkan doa-doa bagi yang melakukan sholat malam, yang meminta dan juga memberikan ampunan terhadap hambanya tersebut. Sebagaimana disebutkan, Tuhan kita Allah Tabarakallah Ta'ala turun pada malam ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku beri ampunan. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Demikianlah 4 ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa ibadah-ibadah tersebut didominasi oleh ibadah yang bersifat universal, sehingga sangat penting bagi kita untuk terus menguatkan berbagai macam ibadah sosial dan juga ibadah individu, yang mana ibadah sosial tersebut untuk kemaslahatan umat manusia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.